Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita dari kitab Sahih Muslim, dan sekarang kita sampai pada pembahasan bab tarahumil mu'minin wa ta'atufihim wa ta'adzudihim. Bab berkasih sayang dan bersikap lemah lembut kepada sesama mukmin. Babnya tentang bersikap lemah lembut, kemudian berkasih sayang dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wa an Abi Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat Abu Musa al-As'ari, beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya dengan mukmin yang lainnya itu adalah seperti bangunan, sebuah bangunan yang saling kuat menguatkan, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, sehingga bangunan tersebut menjadi kuat dan kokoh. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari Nu'man bin Bashir, dari sahabat Nu'man bin Bashir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, masalul mu'minin, permisalan orang-orang mukmin, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi. Permisalan orang-orang mukmin dalam cinta kasih sayangnya, dalam kelemah lembutannya, dalam cintanya, kasih sayangnya, kelemah lembutannya, itu seperti satu jasad. Idashtaka minhu udhun, apabila salah satu anggota merasakan sakit, mengeluh merasakan sakit,
maka tada'alahu sairul jasadi, seluruh jasad juga akan ikut merasakannya. Bisahri wal humma, mereka ikut bergadang gak bisa tidur, dan juga mereka seluruh anggota tubuh ini juga demam, merasakan demam panas. Ini hadis yang nomor 2 disebutkan Imam Muslim. Kemudian hadis yang lainnya ya hampir sama, satu makna. Al-mu'minuna karajulin wahidin. Orang-orang mukmin itu seperti halnya satu orang laki-laki. In istaka ainuhu atau in istaka ra'suhu, apabila kepalanya sakit, tada'alahu sairul jasadi bil humma wasahari, maka seluruh tubuhnya juga ikut merasakan pula. Hampir sama. Kalau ini kepala yang sakit, jika salah seorang di antara kalian sakit kepala, maka kalian juga ikut sakit. Dan dalam hadis yang terakhir Rasulullah juga menyebutkan al-muslimuna karajulin wahidin. Orang-orang muslim itu seperti halnya orang yang satu. In ishtaka ainuhu, apabila matanya sakit, wa in ishtaka ra'suhu, dan juga kepalanya sakit, ishtaka kullu, maka seluruhnya juga ikut merasakan sakit. Nah, sekarang kita akan bahas penjelasan dari para ulama tentang beberapa hadis tersebut. Hadis yang pertama tadi menjelaskan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dhan, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan. Bahkan di dalam surat As-Saff di situ dijelaskan innallaha yuhibbul ladzi yuqatiluna fi sabili saffa ka'annahum bunyanum marsus, seolah-olah bangunan yang kokoh, yang kuat. Namanya yang kokoh kuat itu kan harus ada kerjasama bagi semuanya. Walaupun sebuah bangunan itu tinggi, kalau nggak ada atap juga tidak sempurna. Bangunan sudah tinggi, atap sudah ada, tapi kalau tidak ada pintunya juga jelek, nggak sempurna. Sudah ada pintu, sudah ada bangunan, sudah ada atap, nggak ada catnya juga nggak sempurna. Ini namanya saling menguatkan, saling mengokohkan. Nggak boleh setiap orang itu mengeklaim dirinya yang paling berjasa terhadap Islam. Nggak boleh suatu perkumpulan, organisasi mengaku dia yang paling banyak memberikan sumbangsi terhadap perjuangan dakwah Islam ini. Semuanya itu saling menguatkan. Gak bisa berdiri sendiri-sendiri. Dalam satu dakwah pun, dalam suatu dakwah, gak bisa orang itu berdiri sendiri. Misal contoh, ketika ada suatu pengajian, misal pengajian akbar, nah, apakah bisa ditangani sendiri? Ada yang bagian keamanan, security, hansip, untuk mengamankan parkiran juga ada. Loh, jangan rendahkan, remehkan tukang parkir. Kalau nggak ada tukang parkir, orang itu parkir seenaknya sendiri loh. Ditaruh di tepi jalan, tepi sini, di tepi situ. Kalau nggak ada yang ngatur. Kemudian ada bagian konsumsi, yang menyediakan makanan, minuman, berangkat semuanya. Nggak bisa semuanya harus duduk seperti ini, duduk manis kemudian menulis, kemudian mendengarkan kajian. Nggak jalan. Semuanya ada porsinya masing-masing. Tetapi gitu ya, nggak boleh satu dengan yang lainnya mengeklaim kalau dirinya itu yang paling berjasa.
sing paling soro. Kalau hitung-hitungan, soro-soroan, semua pasti merasa susah, merasa berat tugasnya. Enak yang di masjid gitu ya, bagian konsumsi, menjaga makanan bisa incip-incip, gitu toh. Masya Allah, enak ngincipi otote, ngincipi tahu, ngincipi ngombe, sembarang lah bisa. Nih bagian security sama tukang parkir, panas, hujan kehujanan, iya toh, nggak dapat apa-apa, karena ya kita fisabilillah, nggak ditarik karcis gitu. Ternyata merasa sengsara, baper sendiri yang tukang parkir. Nah bagian masak juga gitu. Ya Allah, kita persiapannya masak ini ya, bikin kue, bikin jajan, masak untuk nasi, untuk semuanya ini. Dari kemarin malam kita masak nggak tidur, seworo masak itu. Mereka juga merasa sengsara. Satu dengan yang lainnya. Yang satunya kita bikin poster, bikin flyer, bikin undangan, kita share kemana-mana, kemudian bikin baleho dan yang lain sebagainya. Semuanya pasti merasa sengsara, merasa paling banyak memberikan sumbangsi terhadap dakwah. Nah, seorang mukmin atau orang-orang mukmin itu dituntut untuk saling kerjasama satu dengan yang lainnya, tidak mengandalkan dan tidak mengeklaim dirinya yang paling hebat ataupun paling yang bekerja keras dalam dakwah. Makanya butuhnya kerjasama, gak bisa berjalan sendiri. Ada yang bagian ngelampu, ada yang bagian syuting, ada yang bagian ngempak no mejone loh. Semua kan kerjasama toh, gak bisa berjalan sendiri dakwah itu. Makanya jadi ustaz jangan mentang-mentang. Kalau nggak ada yang nyuting, nggak ada lampu, nggak ada semua, nggak bisa viral nantinya ya. Maksudnya nggak bisa di-share bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Semuanya itu butuh kerjasama, sehingga bisa diupload, kemudian dipotong-potong, bisa dinikmati, ditonton oleh orang banyak, bukan hanya satu komunitas tapi untuk seluruh Indonesia, seluruh dunia, bisa untuk mendapatkan faedah ilmu yang telah disampaikan. Ini contoh bahwa mukmin itu memang seharusnya harus saling kuat menguatkan, kokoh mengokohkan, saling membantu, saling tolong menolong. Jikalau ada yang membutuhkan pertolongan, maka kita segera untuk memberikannya. Kita juga bisa lihat kerjasama satu tim dalam sepak bola. Ya katanya enak jadi kiper, ya pas menang serangan jadi kiper tuh enak, cuma lihat, berdoa, ngegolkan, ikut luncak-luncak dan berekspresi. Ini bagi kiper, kata orang gitu ya, enak kiper ya, soalnya yang nyerang Ronaldo, gelandangnya Messi, kemudian semuanya lah hebat-hebat, itu sudah all star ya. Nah kipernya enak, gak pernah kalah serangan, kelihatannya saja. Backnya juga jarang untuk mengantisipasi menghalau bola. Yang enak siapa? Yang enak itu ya adalah ujung tombak, striker. Tinggal matengnya, mereka tinggal nendang dan gol. Mereka yang terkenal, bisa selebrasi ya, bisa jungkir walik, koprol, salto. Kita ya wis seneng gitu aja. Bagi para cadangan, aduh kok gak cedera pemain bintang-bintang ini, kan aku bisa masuk. Kan gak ngerti toh jenengan, namanya orang cadangan tuh kan pengen juga dilihat bagaimana kualitas mereka di lapangan. Nah ini juga sama, kerjasama satu tim, ada ujung tombak striker, ada gelandang, ada juga back, ada juga kiper, semuanya juga bekerja sama. Nggak bisa saling ngomong sing paling soro. Lihat playmaker, bagian gelandang, memang seperti gelandangan, maju ke depan ikut ke depan, mundur ke belakang ikut ke belakang, waktu di sayap ikut ke samping, semuanya muter. Ini berarti yang paling pegel, paling soro. Dan jenengan juga sama dalam dakwah dan di dalam hal-hal yang lainnya ini dituntut untuk saling menghargai.
hargai kerjasama, hargai apa yang telah didapatkan, yang disumbangsikan oleh orang lain, oleh saudara-saudara kita yang mukmin lainnya. Jangan malah kita merasa apa yang mereka berikan kepada kita tidak sepadan, tidak sebanding, mereka kurang greget. Harus saling menghargai. Antara satu bangunan, namanya satu bangunan harus kerjasama kokoh, kuat, harus bersatu. Perjuangan itu kalau sendiri-sendiri juga nggak bisa menang kok. Maka dulu waktu melawan penjajah negara kita Indonesia tercinta ini, waktu masih sukuisme, yang Sumatera cuma Sumatera aja yang berjuang, yang Aceh cuma Aceh, kemudian yang Jawa cuma Jawa, nggak bisa menang toh. Kenapa dijajah sampai 350 tahun? Karena Indonesia waktu itu belum bersatu. Masih semangat apa? Kedaerahannya saja, sukunya saja. Yang Madura, waduh todek tumpes iki. Lur-dulur konco apa iki? Melondo iki ya. Yang bagian Sunda ya kumaha damang gitu aja nanti kan. Yang Aceh, kemudian yang Jawa, arek Surabaya. Budal tok nekat. Dan ternyata tidak membawa hasil karena mereka berjuang sendiri-sendiri. Baru ketika ada Sumpah Pemuda yang mempersatukan antara seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, bekerja sama bersatu untuk mengusir penjajah Belanda, maka terciptalah dan tercapailah kemerdekaan yang bisa dirasakan oleh seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Makanya muncul apa namanya, jenenge apa, bercerai kita runtuh itu apa namanya Pak? Peribahasa tah? Bersatu kita teguh, bercerai. Nah itulah peribahasa itu ya. Atau kata-kata mutiara? Sampeyan nggak melok ngarang itu apa? Hargai Pak, ini Masya Allah luar biasa ini. Kalau memang nggak bersatu, susah kita menang. Orang mukmin atau orang Islam pun juga sama. Kalau satu dengan yang lainnya, bukan malah saling menguatkan, mengokohkan, tapi saling mencibir, saling mencari kelemahan, mencari kelengan, mencari aib, nggak bisa. Islam ini menang melawan orang kafir, dijajah terus, dan mereka pinter, pakai sistemnya Belanda, divided, difitnah, dipecah belah, dan dihancurkan. Divided ini empire itu Pak. Kaum muslimin, kaum mukminin, kalau gampang diprovokasi, gampang dipecah belah antara satu dan yang lainnya, saling mencurigai, satu dengan yang lainnya justru malah saling cari kekurangan dan aibnya, selamanya melemah. Karena ketika orang kafir bisa menang dengan orang muslim, itu bukan dikarenakan kuatnya mereka. Itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Itu disebabkan karena apa? Bobrok dan lemahnya kaum muslimin. Seperti sarang laba-laba, sangat lemah. Jadi musuh itu nggak ada yang kuat sebenarnya. Kitanya sendiri yang belum bisa bersatu. Susah ya, susah. Apalagi ketika mengartikan, memaknai hadis, nanti umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Satu golongan itu yang selamat, yang lainnya neraka. Semua golongan, semua organisasi mengeklaim kalau mereka lah yang termasuk satu golongan itu. Akhirnya neraka, swarga. Neraka kabeh 72 kan? 73 yang satu selamat dari neraka. Kalau ditanya siapa mereka, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa Ahlus Sunnah Jamaah? Yo semuanya ngaku satu persatu. Ini yang susah. Dan Anda juga jangan sampai mengeklaim ketika kita termasuk satu, misalkan ya, seumpama kita termasuk satu golongan itu yang selamat dari neraka. Tapi ingat loh ya, 72 itu juga muslim loh ya, Islam, umatku. Kata Rasulullah, dikatakan bahwa sataftariqu ummati, nanti umatku, ya umat Islam, ya umat Nabi,
akan bercerai-berai menjadi 73 golongan. Kalau satu kita termasuk yang selamat dari neraka, jangan diklaim loh ya. Kalau 72 itu semuanya finnari abadan, di dalam neraka selama-lamanya. Belum. Jangan sampai salah memahami. Karena innallaha sesungguhnya Allah yaghfiru akan mengampuni dosa selain dosa kesyirikan. Dan itu kehendak Allah, diampuni apa tidak dosa selain syirik. Kita nggak tahu. Kalau mereka cuma beda masalah yang lainnya nggak sampai jatuh kesyirikan, kita juga wallahu taala alam bisawab. Wallahu alam, kita nggak ngerti toh. Tapi yang penting kita mencari satu golongan itu. Ya ini jadi perpecahan akhirnya. Islam nggak bisa bersatu, gitu loh. Sudah ruwet, repot ini sudah. Karena apa? Semuanya merasa paling benar. Yang namanya tetap saling mendukung. Ketika ada saudara kita mendapatkan kegembiraan, ya kita juga ucapkanlah kegembiraan tersebut, ikut senang. Ketika mereka mendapatkan musibah, ujian, kesedihan, kemudian bencana alam, ya kita juga ikut terpanggil. Kasihan melihat mereka. Itu namanya satu bangunan. Cepat-cepat diperbaiki. Walaupun kita sudah kokoh, bangunannya kuat, tapi kalau nanti pas atap genteng bocor satu, ya harus diperbaiki toh. Karena itu akan mengakibatkan semuanya juga ikut rusak. Nanti kalau kena tetesan air ya lumutan, kemudian ya jelek, ya totoran, ya jamuran, banyak lah. Maka di sini kita nggak boleh membiarkan, ya. Kita tetap harus semangat. Ketika ada saudara kita melahirkan, menikah, mendapatkan suatu hal yang menyenangkan, kita ikut memberikan ucapan selamat. Berikan ucapan selamat, barakallahu fikum wa barakallahu fi amwalikum wa ahlikum. Salah satunya doa seperti itu. Ketika mereka tertimpa musibah, kita juga jangan canggung-canggung untuk memberikan bantuan baik tenaga, pikiran, waktu dan semuanya. Harta, bantuan apa saja. Itu yang namanya saling menguatkan, saling mengokohkan sehingga menjadi bangunan yang benar-benar susah untuk dirobohkan. Kena angin, kena badai, kena petir, tetap dia berdiri tegak dan kokoh. Kemudian hadis yang kedua, perumpamaan. Ini perumpamaan ya. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. Permisalan orang-orang mukmin di dalam kecintaannya kepada saudaranya. Berarti ini adalah melakukan perbuatan yang menjadikan saudara dan kita saling cinta mencintai, saling langgeng. Perumpamaannya dalam mencintai satu dengan yang lain, kasih sayangnya dan kelemah lembutannya itu seperti satu jasad. Itu seperti satu jasad. Tawadihim yang artinya ya supaya tercipta sebuah cinta dan kasih sayang kepada sesama muslim, sesama mukmin. Nah, ini menunjukkan kasih sayang, lemah lembut. Kasih sayang, lemah lembut dan sifat mencintai ini tidak akan bisa bertempat di hati yang keras. Maka seorang mukmin dituntut untuk memiliki sifat lemah lembut. Karena annal qulubal qasyiyata, sesungguhnya hati yang keras tidak akan bisa mendapatkan tiga sifat ini. Maka orang mukmin itu
selalu memiliki sikap sifat lemah lembut, bukan sifat kasar, bukan sifat keras, tapi lemah lembut, punya sifat peduli kepada saudaranya. Kita dituntut, maka fatashbihu al-mu'minina bil jasad wal hid. Nabi mengibaratkan seperti ini, seperti jasad yang satu. Ingat, lihat bagaimana antara tangan, kerjasama tangan. Makanya disuruh dalam istilah Arab, kun, jadilah yadaika, seperti dua tangan kalian, kal yadaini. Jadilah seperti kedua tangan, jangan menjadi seperti dua telinga. Jadilah kedua tangan kalian, jangan menjadi dua telinga. Loh ya apa sih maksudnya? Kalau dua tangan itu Pak, satu tangan kanan melakukan aktivitas dan pekerjaan, maka tangan kiri juga ikut membantu, saling membantu. Gak pegang mic aja kan gantian tangan kanan kiri loh, kerjasama kan, sama. Mau apa saja kerjasama. Tapi telinga beda. Ketika Anda menengok ke kanan, loh, seperti ini ya, maka telinga yang kanan ada di belakang, telinga yang kiri ada di depan, simpang siur. Sampai dituturi, kalau Pak nek dituturi jare wong Jawa, melbu kuping tengen, metu kuping kiwa, soalnya gak esok kerja sama. Ati melbu metu bulet ae, maka dituturi ya wangel tenanan. Iku nek dadi koyok kuping. Tapi kalau jadi seperti kedua belah tangan, loh, ini pasti akan saling membantu. Bagaimanapun keadaannya, ketika kita mengangkat barang, ketika kita kerja, ketika aktivitas, ini selalu bergandengan ini Pak, saling membantu, saling merapatkan, saling menguatkan. Kalau jadi telinga, mesti selegende Pak. Noleh kiri, yo tetap ngarburi, nah kiri yo kiwa tengen, loh, gak iso toh, gak iso bersatu. Kan enak waktu ada penjelasan langsung dua-duanya di depan itu kan masuk semua nasihat. Lah kadang-kadang kita ini ya iku mau ketika dinasihati masuk telinga kanan keluar telinga kiri atau masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Jadi harus seperti itu, saling menguatkan dalam masalah kecintaan terhadap saudaranya. Karena ini adalah syarat kita. Jadi mukmin harus saling mencintai dan mengasihi. Syaratnya ini. Makanya Rasulullah memberikan satu wasiat supaya orang mukmin itu bisa berkasih sayang. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kata Rasulullah SAW, kalian itu nggak akan bisa masuk surga sampai kalian itu menjadi orang yang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian nggak bisa menjadi orang beriman sampai kalian itu bisa berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kalian aku tunjukkan terhadap satu amalan, jika amalan ini kamu lakukan niscaya kalian akan saling mengasihi, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Ini salah satu untuk menciptakan rasa cinta terhadap saudaranya. Kemudian apalagi amalan yang bisa menjadikan saling cinta mencintai? Tazawur bainahum, saling ziarah, kunjung mengunjungi, nanti akan muncul sifat saling mencintai. Mengucapkan salam, saling menziarahi, tahadu tahabbu, salinglah memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Jadi orang mukmin itu sing loman, gak oleh bakhil. Salah satu contoh, kita disuruh untuk saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu, gitu loh Pak. Kasih hadiah saudaranya biar muncul sifat cinta. Makanya masalul mu'minina fitawaddihim, dalam cinta kasih sayang seperti itu dijaga, dibina terus. Temannya siapa, namanya siapa, kenalannya, rumahnya di mana. Mas kapan-kapan saya pengen ziarah singgah di tempat antum. Oh monggo tafadhol, dengan senang hati. Pasti seneng orang itu kalau dikunjungi. Pasti Pak. Dan kalau sudah dikunjungi,
ada pingin balas budi, ingin berkunjung juga ke rumahnya dia. Sehingga ketika seorang sudah melaksanakan saling kunjung mengunjungi, semakin erat terasa persaudaraan mereka. Kalau cuma sekedar WA atau sekedar ketemu di kajian, ini belum tercipta suasana saling cinta mencintai karena Allah, belum. Ini hanya teman duduk bermajelis ilmu. Lah kalau pengen menjadi yang cinta, menjadi sesama orang mukmin, ya laksanakan untuk bisa saling mencintai. Dalam ta'atufihim wa tarahumihim, kasih sayang dan kelemah lembutan mereka. Orang yang memiliki sifat lemah lembut itu mudah peka dengan saudaranya, memiliki sifat peduli, memiliki menjaga perasaan saudaranya, peduli, bukan cuek. Orang mukmin itu nggak ada yang cuek loh ya. Orang mukmin itu ma'laf, al mukminu ma'laf, orang yang supel, mudah bergaul dan gampang memahami orang. Jadi nggak pemarah, nggak atos. Beda dengan hatinya keras. Orang yang hatinya keras itu sensitif dan tersinggungan, mudah marah, emosi. Kalau orang mukmin lebih banyak memberikan uzur, bisa memberikan maaf dan paling memahami saudaranya. Sehingga setiap apa yang dilakukan saudaranya tidak langsung dihakimi, tidak langsung dijudge. Lah antum ini sebagai penuntut ilmu, kalau sudah dapat ilmu banyak, senengannya bantah-bantahan, dalil-dalilan, iku adalah penyakit tolabul ilm. Atau dadi wong bodoh ya, dikandani nganut. Nek pas nganut lo yo, kadang tambah ngeyel kan. Nek pas nganut, oh yo sih pancen aku bodoh gak ngerti, diterima. Pak, sholat sampean keliru. Waya ngadep mulon kok sampean ngadep ngalor. Oh keliru yo, iya ngadep ngalor lah yo nyembah dukun gitu. Oh yo. Alhamdulillah. Wong bodoh kan gak ngerti enak ngono. Pak, nek mangan tangan kanan. Oh. Iku enak, Pak. Tapi kadang ada wong ngerti ilmu tambah alasan. Sik iku mau pas repot aku ngene. Wis, ono ae sing dadi bahan perdebatan. Karena apa? Tahu ilmu. Sehingga ketika melihat saudaranya keliru dan salah, langsung dihakimi, langsung dijat, langsung didalili sak dalil-dalil wakeh. Gambik dicomot-comot, dicopas-copas no. Akhi, lihat ini pemjabarannya. Video ini. Mbok ngono. Mbok yo dike uzur, wong namanya saudaranya. Itu menunjukkan kelemah lembutan seorang mukmin. Lemah lembut, gampangan. Gampang memahami, gampang memaafkan, gampang memberikan uzur. Duduk gampang ngamuan, gampang marahan, gampang utangan, gampang ngemplangan, duduk. Itu kok mukmin iku. Jadi jangan dibolak-balik. Sifat sikap-sikap seperti ini yang butuh jenengan hiasi sekarang ini. Butuhnya kita berhias dengan sifat 3 hal ini: cinta, kasih sayang, dan lemah lembut. Bukan kok dilembutno tambahan. Ketok koncone salah tambah dilembutno. Sampeyan niku sengaji. Apa sih kok ngono iku sampeyan, Pak? Sengaja Ustaz. Mutasyadid dadine, keras. Beda. Lho justru iku nek kanca ngaji harusnya iso lebih memberikan uzur. Koncone, Pak, saudaranya ya. Ya apa sih, Pak, nek sampean seneng cinta dengan saudara? Kalau cinta dengan saudaranya, ketika mereka berbuat salah sama kita kan banyak memaafkan kita. Oh koyo ingini, oh koyo ingini, banyak ngasih ihtimal kemungkinan. Janjian gak tepat waktu, oh mungkin karena hujan, gerimis, dia gak bawa mantel, atau ini atau itu. Alhamdulillah enak toh jadinya. Jangan setiap kekeliruan langsung dihukumi. Sampean iki janjian jam piro mang bro? Iya, aku mau janjian mari maghrib. Saya jam piro? Jam itu kan guru ngisa. Iya ya, mari maghrib. Tapi jam itu bro. Loh kan janjian mari maghrib. Kecuali wis isa, salah aku. Iso aja nih. Wong jaring jawab. Nah, dari beberapa hadis yang barusan kita baca, maka di sini ada beberapa faedah pula yang bisa kita ambil.
ta'zimu huquqil muslimina ba'dhum ala ba'din. Ta'zim, mengagungkan hak-haknya saudara kita sesama muslim. Agungkan, Pak, haknya saudara kita sesama muslim itu. Wajib bagi kita untuk memberikan hak mereka. Kalau ada tetangga kita yang masih kelaparan, kita jangan cuek, berikan haknya mereka, perhatian kita, makanan kita, kasih. Ta'zimu hukul muslimin ba'dhum ala ba'din wa hassahum ala tarahum wal mulatafa wa ta'adud fi ghairi ithmin wala makruhin. Dan juga dianjurkan untuk saling berkasih sayang, saling berlemah lembut, saling mencintai, selama bukan kepada perkara yang perkara dosa dan maksiat. Mencintai saudara kita karena Allah, bencinya pun juga karena Allah. Ini namanya tali persaudaraan yang paling kuat. Ausaku urul iman, al muwalatu fillah, wal bugdu fillah, wal hubbu fillah, wal bugdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah loyalitas karena Allah, wal mu'anadat, wal mu'adaba, dan permusuhan juga karena Allah, benci karena Allah, cinta juga karena Allah. Semuanya dilandasi karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Dianjurkan memiliki sifat kasih sayang dan lemah lembut. Lemah lembut itu perasa. Oh, bagaimana ya saudara saya yang ada di luar pulau yang kena banjir sama gempa bumi. Loh, ikut kasihan. Kate mangan mie boleh wurung. Aduh, aku mangan mie ki wareg. Koncoku ikut mangan mie toh durung ya saudara saya di sana. Masya Allah. Kira-kira tahu apa jenengan ngoten niku? Kate mangan mie, iwak sate misale Pak ya gule. Moro-moro wis monga-monga anget enak. Kate mangan sendoke kate lebu nang mulut, sret eling saudara yang kena gempa bumi dan banjir. Moro-moro mangan ngono tahu? Wis lali kabeh. Kayak mangan ya anget-anget tuh udan pisan nambah ya. Nah, kalau punya sifat peduli seperti itu, ngopo ngopi ini ae sampean niku. Enak sampean iso ngopi nang kene. Sing kebanjiran, lampu mati. Gak ono listrik, gak ono apa. Ojo maneh ngopi, sumpek mangane gak iso ngopi. Ki apa iki? Gak sempet mikirin ngopi santai cangkruan lah sampean lho iku sithik warung kopi kuno ya warung kopi enak sampean ngerjakan tugas nang warung kopi musyawarah rapat meeting lho ono ae iso menikmati masian. Nah, sedangkan namanya saudara satu jasad, permisalan satu jasad, jika satu yang sakit kita juga merasakan sakit. Satu yang tertimpa musibah, kita juga ikut merasakan kesedihannya. Bagaimana keadaan mereka? Kita saja tidur ya, banyak nyamuk susah sudah, pusing. Waduh lamuk kok cik akeh rek nyengit-nyengit cilik-cilik nik kini tapi nek nyokot loro. Kewatel ya loro. Itu aja susah tidur. Lah mereka lampu mati, gak bisa tidur di rumah, di penampungan, ya dijejer kaya iwak pindang. Apa gak ke lamuke? Makanya ono muntaber dan yang lainnya. Masya Allah. Kita berarti harus banyak bersyukur. Satu, yang kedua ya, kita juga harus ikut iba kasihan, memberikan bantuan kepada mereka. Yang kedua, wa fihi jawazu tashbihi wa dharbil amsali li taqribil ma'ani ilal afham. Di dalam hadis ini menjelaskan tentang dibolehkannya memberikan permisalan untuk mendekatkan supaya mudah difahami kepada si pendengar. Memberikan pemahaman-pemahaman itu loh Pak. Seperti yasyuddu ba'dhum ba'dhon, seperti bangunan. Ini kan namanya memberikan permisalan dan perumpamaan biar orang itu lebih
paham. Ya apa sih cinta kasih sayang dengan sesama mukmin itu? Ya iki lho kok bangunan yang saling menguatkan, saling mengokohkan, tidak mengeklaim dirinya yang paling penting dalam bangunan tersebut. Aku gak CT gak api, aku gak semen ya protol kabeh bangunan ini. Tidak seperti itu, tapi harus sama-sama saling menguatkan. Maka dipermisalkan lagi seperti pemain bola. Ini hanya sekedar untuk memberikan pemahaman lebih mudah dicerna dan lebih mudah dimengerti. Dan itu gak apa-apa, asalkan pas dalam memberikan permisalannya, sesuai dengan pembahasannya. Boleh memberikan permisalan-permisalan seperti itu. An-namin yang ketiga, an-namin muqtadiyatul iman al-amal bima tastazimul ukhuwah bainal mu'minina minat tarahum wa tawadud wa ta'atuf wa taksir fi dzalika fi dha'fu fil iman. Nah, keimanan itu, orang mengaku iman, tuntutannya adalah action, amal, perbuatan. Iman itu tuntutannya adalah pengamalannya, aplikasinya. Mana? Katanya seperti jasad yang satu sakit gigi semuanya juga ikut membantu, tangan ya elus-elus, lambene istighfar, masya Allah ya. Untuk loro istighfar terus subhanallah sampai dzikir Pak. Sampeyan delok Pak ya, wong untuk loro iku sambatan apa dzikir. Nah sing wong mukmin harus dzikir ya. Orang beriman tau ngono. Astagfirullah, dosaku akeh ya Allah, astagfirullah ngono enak. Enggak. Nek wong tune lara, sapa sih ramene iki ngono. Arek cilik nangis saya tak banting tambahan kok ngono wae. Ket mang karo wong tu lara ngarayae. Sing bojone ya ngono ket mang ngono. Wis pokoke macam-macam wong tune lara, harusnya kan istighfar. Iso bertasbih, tahmid, takbir, Allahu Akbar. Coba, cekak perang tok Pak, cekak demo tok, pas demo Allahu Akbar, takbir, ojo lah Pak. Ya pas wae lorong nih Gus, istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, la ilaha illallah, enak toh. Loh, kalau kita berzikir di saat sakit kan bagus, tempatnya pas. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, karena dengan berzikir yang bisa menenangkan hati. Orang sakit gigi itu kan ya loro to. Ya apa cara nenangno nih? Ya zikir. Zikir tak Ustaz, gak diobatno, ya padha wae. Kudu nang dokter ya mek zikir maksudnya, Pak. Mentang-mentang ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah wahai saudaraku, ya akhi, zikir itu bisa menenangkan hati. Jika Anda sakit gigi, sakit kepala, banyaklah zikir supaya tenang hatinya. Coba sampein saiki sing loro lah ngono. Nah iso zikir. Jadi bukti konkretnya mana yang dikatakan orang beriman? Ya reaksinya, actionnya. Karena iman itu maknanya adalah an-nutqu bil lisan, kemudian an-nutqu bilisan, atas diku bil janan wal amalu bil arkan. Diucapkan di lisan, diyakini di hati, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Nek pengakuan toh aku iman, aku yakin aku, tapi nggak ada perbuatan, yo nggak bisa dikatakan orang itu beriman. Makanya semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin kuat pula keinginannya untuk memberikan manfaat pertolongan kepada saudaranya. Sesuai dengan kadar keimanan yang semakin melemah, maka lemah pula keinginan dia. Hatinya tidak akan terketuk ketika ingin mendapat atau memberikan manfaat dan pertolongan kepada saudaranya. Tolak ukurnya adalah di keimanan. Tanda keimanan semakin kuat apabila seseorang semakin memiliki sifat peduli dan memberi bantuan. Kalau imannya lagi turun, lagi down, lagi drop, berarti dia semakin cuek. Gak ada terketuk hatinya, kemudian merasakan sesuai dengan apa yang dirasakan saudaranya. Itu yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tolak ukur kadar keimanan seorang itu terlihat
sesuai dengan kadar bantuannya kepada sama muslim. Kalau kita suka bantu, suka nolong, Masya Allah, berarti iman kita lagi kuat. Kalau malas, cuek, gak peduli, ini bukti keimanan jenengan tuh masih lemah. Harus ada action, ada bentuk konkretnya. Mana katanya orang beriman kok gak ada reaksi ketika ada saudaranya yang terzalimi. Kalau sama-sama satu negara, ya kita bareng bantuan. Kecuali di luar negeri itu beda aturan. Kalau pemerintah kita tidak mengizinkan, tidak menyeru, ya kita jangan pergi ke sana untuk memberikan bantuan atau yang lainnya. Tapi kalau menyeru, kita boleh berjihad, misalkan membantu saudara kita yang terzalimi, silahkan berangkat. Kalau pemimpin negara, pemerintah tidak memberikan izin, belum menyeru, ya jangan berangkat ke sana. Nah kalau seperti ini bebas, ini dalam negeri kita, di Kalimantan, di Manado, ataupun di Mamuju, di Makassar, atau di tempat-tempat yang lainnya, singgahi, datangi, dan berikan bantuan kepada mereka. Itu adalah bukti kekuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang keempat, yang selanjutnya yang bisa kita ambil dari hadis-hadis di atas, anna 'alal muslim ayyajtahida fi tathrihi qalbihi. Hendaknya seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tercela, yang mengotori hati, seperti hasad, dengki, iri, curiga, suudzon. Supaya apa? Supaya semakin kuat dan kokoh persaudaraannya. Maka ketika ada saudara kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kegembiraan, caranya adalah kita ikut serta gembira dengan apa yang mereka dapatkan. Tapi bagi orang yang hasad, ketika saudaranya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan, apakah hatinya bisa merasakan senang? Tidak. Itu tanda hati yang kotor, hati yang keras. Sedangkan mukmin harus dihilangkan perkara-perkara seperti itu. Bagaimana mereka bisa menguatkan saudaranya kalau dia sendiri hasad dan benci terhadap saudara tersebut? Cobalah kita hapus dengan segala kemampuan yang ada. Jika muncul suatu perasaan di saat saudara kita mendapatkan kesenangan, kita malah iri atau kok bukan saya yang mendapatkan, maka cepat-cepat istighfar kepada Allah. Kalau di suatu daerah, entah Sidoarjo, Mojokerto, Mojosari, Prambon, dan yang lainnya, kemudian muncul satu pondok yang sunnah, yang mengajarkan tahfidz Al-Quran, mengajarkan bahasa Arab dan yang lain sebagainya, sudah dukung. Bukan malah kok di Prambon ya, kayaknya pantesan di Pacet deh, atau di Mojokerto deh. Sudah dukung saja. Alhamdulillah sekarang sunnah semakin berkembang, gitu toh, semakin meluas. Di sana ada pondok pesantrennya, di situ juga ada perkumpulannya. Alhamdulillah. Jangan dilihat sopo ustadz itu gak terkenal yo. Bukan masalah kenal dan gak terkenal, viral dan tidak viral. Yang penting dia dakwanya sunnah, yang disampaikan Quran sunnah, sudah dukung. Jangan sampai aku gak cocok nek gak ustadku dewe. Janganlah ngono. No, ustadku nek gak ustadku sing gak remeh ku mau. Jangan. Ya dimanapun tuh, jangan pernah iri dan hasad dengki. Harusnya ini di tempat saya ini yang pas, ini yang bagus, bukan tempat itu. Pembinanya aja nggak ada yang terkenal, nggak ada yang viral. Siapa mau mondok di situ? Lo kata siapa? Allah pasti akan mendatangkan orang belajar di situ, pasti itu. Jangan salah ya. Jadi berusahalah ketika saudara kita mendapatkan nikmat, mendapatkan kesenangan, kegembiraan, kita juga ikut senang, kita juga ikut gembira. Kadang-kadang kalau ada orang punya hasad gitu ya, ketika dia semakin maju,
semakin banyak pengikutnya, semakin banyak followernya, kita juga merasa sedih. Kok iso sih wong akeh followere ngajine padahal pojok kampungan ya. Ngono ya. Bahasa GTV padahal. Kok yo ono sing delok lho ngono Pak sampean iki. Nah, iki sing garai Pak sampean iki ono hasad berarti. Enggak peduli karena setiap orang itu memiliki pengikut tergantung dari kondisi di lapangan. Karena pas yang didakwai ke pojok-pojok kampung tok, makanya untuk mendekatkan pemahaman mereka dia pun menyampaikan bahasa pojok kampung. Lah kalau disampaikan bahasa Arab ya wis plonga-plongo tok Pak ngono. Innal hamdalillah padahal gak artine opo innal hamdalillah ngono. Krunguku yang ngono, tapi gak artine. Sama aja toh. Ya saya Jawaan atau bahasa yang bisa difahami. Yang penting orang itu bisa untuk mengamalkan dari apa yang kita sampaikan. Makanya dibersihkan hati kita. Pokoknya saudara kita, ya, saudara pokoknya sama muslim, entah dia semakin banyak pengikut, terkenal karena dakwanya, sudah kita dukung aja. Katanya like nggak bayar, ya toh? Like guys, subscriber itu nggak bayar, gratis. Sudah like aja sama subscribe itu toh. Nah itu ternyata Masya Allah bagus ini ya untuk di daerah sana daerah sini, tinggal like dan subscribe kita aja, aman kan. Jangan repot-repot. Makanya dibunuh sifat karakter egois, dibunuh sifat hasad dengkinya terhadap saudaranya. Jadi fayughisul muhtaj. Kemudian yang terakhir yang kelima, utmatu hadad din wa kamaluhu bihasi ala ta'alif wa tarahum fa'isul muslim baina ikhwanihim wa fi kanafim mukriman fi isyriya yassarahu wa quwwatuhu wa dha'fuhu wa fi sairi ahwalihi. Disinilah letak kesempurnaan agama Islam. Masya Allah ya, mereka saling berkasih sayang, saling bahu-membahu, membantu satu dengan yang lainnya meskipun mereka tidak kenal, meskipun nggak tahu apakah punya hubungan nasab ataupun tidak. Itu sudah urusan nomor terakhir. Yang penting bisa memberikan manfaat dan bisa menolong saudaranya. Ketika mereka mengalami kesulitan, kita yang bisa memberikan kemudahan. Itu namanya saudara. Tidak peduli dia suku Batak, suku Madura, suku Kalimantan, suku Asmat ya, suku apa ya, banyak-banyak suku lah, suku Dayak dan suku yang lainnya. Kalau mereka itu Islam, maka itu adalah saudara kita yang ketika mereka mendapatkan kesusahan, kita juga berhak untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada mereka, dan juga kita merasakan kesedihan sebagaimana apa yang dirasakan oleh mereka. Semoga bisa bermanfaat. Kada ditanyakan toh, paham toh? Insya Allah pahamlah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.